Ada seorang menteri, ada seorang gubernur, dan ada jutaan hektar hutan yang jadi taruhannya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengurai sebuah skandal besar yang menghubungkan ketiganya. Ini adalah cerita tentang kebijakan, uang, dan keadilan yang terus terang belum tuntas. Semuanya berawal dari satu bukti kunci. Oke, kita mulai dari sini. Lihat angka ini. Ini bukan sekedar angka di layar. Ini adalah barang bukti. Ini adalah jantung dari kejahatan yang berhasil diungkap secara dramatis. Yap, ini adalah uang suap. Duit cash yang disita langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan yang heboh banget di tahun 2014. Momen inilah yang jadi pemicu terbukanya salah satu skandal korupsi kehutanan paling gede di Riau. Pertanyaannya jadi gini kan, gimana ceritanya duit sebanyak ini bisa jadi benang yang menghubungkan seorang gubernur, kebijakan seorang menteri, dan nasib hutan Riau yang luas banget itu? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Untuk ngerti semua ini, kita mesti tahu dulu, uang suap ini sebetulnya buat beli apa sih? Jawabannya, semua ini demi satu hal, sebuah revisi. Tapi bukan revisi biasa, ini revisi yang bernilai miliaran. Jadi, intinya begini, duit sogokan itu dipakai biar lahan sawit seluas, lebih dari 2.500 hektar bisa diselundupkan masuk ke revisi peta tata ruang. Lahan yang tadinya ilegal berada di kawasan hutan, tiba-tiba simsalabim, jadi legal buat perkebunan. Canggih kan? Tapi, celah buat korupsi kayak gini tuh nggak muncul tiba-tiba. Pintu ini dibuka lebar-lebar oleh sebuah keputusan dari level tertinggi. Sebuah surat sakti yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan waktu itu. Nah, ini dia dokumennya. SK 673 tahun 2014. Isinya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengubah peruntukan lebih dari 1,6 juta hektar hutan di Riau. Tapi yang bikin kita semua angkat alis itu timingnya. Keputusan segede ini diteken cuma 2 bulan sebelum dia selesai menjabat. Mencurigakan ya? Dan yang bikin lebih greget, sang menteri sendiri yang seolah-olah ngasih lampu hijau. Dia bilang, kalau ada lahan masyarakat yang belum masuk, silakan ajukan revisi. Kedengarannya bagus ya. Padahal undangan terbuka ini justru yang dimanfaatkan habis-habisan sama para mafia lahan. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih yang paling diuntungkan dari kebijakan ini? Katanya buat rakyat, tapi nyatanya kebijakan ini jadi semacam mesin cuci dosa buat korporasi-korporasi yang udah lama merambah hutan secara ilegal. Coba perhatikan angka ini, 104. Angka ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah pihak yang ketiban rezeki nomplok dari kebijakan sang menteri. Betul, 104 perusahaan. Kebun sawit ilegal mereka yang luasnya total 77.000 hektar, itu kira-kira seluas Singapura loh, mendadak jadi legal berkat SK itu. Inilah yang kita sebut pemutihan. Operasi yang tadinya jelas-jelas kriminal, dalam sekejap jadi sah di mata hukum. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh nyata. Ambil kasus PT Agroabadi. Sebelum ada SK Menteri, status mereka jelas, perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan. Begitu SK terbit, ajaib. Lahan mereka berubah jadi area penggunaan lain, alias bukan hutan lagi. Tiba-tiba aja, bisnis haram mereka jadi halal dan bahkan bisa ngajuin izin resmi hak guna usaha. Luar biasa. Nah, jejak sang menteri dalam skandal ini tuh terekam di atas kertas, di dokumen-dokumen dan kesaksian. Yuk kita telusuri bareng-bareng jejak dokumen yang saling bertabrakan ini, yang justru bikin ceritanya makin penuh tanda tanya. Lini masa ini nunjukin semuanya terjadi cepat banget, dan jujur aja, mencurigakan. Tanggal 8 Agustus, SK pertama keluar. Cuma 6 hari kemudian, proposal revisi diterima dan dikasih tanda centang sama menteri. Sebulan kemudian, gubernur diciduk KPK. Dan puncaknya di sini nih, cuma 4 hari setelah gubernur ditangkap, menteri malah nerbitin SK kedua. Kayak ngejar setoran ya, seolah-olah mau ngunci deal yang udah dibuat. Di pengadilan, Gubernur Anas Ma'amun yang udah ketangkap basah ini nggak mau jadi kambing hitam sendirian. Dia bernyanyi, dia nunjuk langsung ke atasannya. Keterangannya jelas banget. Proposal revisi yang jadi biang kerok suap itu dia serahkan langsung ke Menteri Zulkifli. Nah, disinilah ceritanya pecah jadi dua versi yang beda banget. Versi Anas, proposal itu diserahkan buat disetujui menteri. Versi Zulkifli, proposal itu ditolak karena nggak sesuai aturan. Katanya bukan buat masyarakat. Jadi, siapa yang bohong di sini?
Pada akhirnya, kasus ini tuh bukan cuma soal satu gubernur atau satu menteri. Ini adalah cerminan dari ujian yang jauh lebih besar. Ujian buat sistem hukum dan politik kita di Indonesia. Jadi kalau kita lihat papan skor akhirnya, hasilnya begini. Aktor di lapangan, kayak Gubernur Anas dan pemberi suapnya, Gulat Manurung, masuk penjara. Tapi gimana dengan arsitek kebijakannya, Zulkifli Hasan? Dan yang lebih penting, gimana dengan korporasi-korporasi raksasa yang jelas-jelas dapat untung? Sampai sekarang, mereka semua tak tersentuh. Ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau prajurit di lapangan dihukum, tapi jenderalnya, arsitek kebijakannya bebas melenggang, sebetulnya supremasi hukum kita itu buat siapa? Ini bukan cuma lubang dalam hukum, ini presiden yang sangat berbahaya. Ini ngasih sinyal kalau para pengambil keputusan di level atas itu kebal hukum. Penuntasan kasus ini sampai tuntas itu jadi ujian nyata komitmen kita memberantas mafia lahan. Mengungkap kebenaran bukan cuma soal menghukum satu orang, tapi soal menyelamatkan hutan kita dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti ini terjadi lagi, sebuah ujian keadilan yang sampai hari ini masih belum selesai.